Apakah program ini merupakan sebuah program yang akan merubah warna pendidikan Indonesia, Pak? Sekolah penggerak ini dipilih bukan hanya sekolah-sekolah yang hebat, Iya, Pak. tapi sekolah-sekolah yang tarafnya masih dasar pun bisa kita kembangkan dari sekolah penggerak. Betul sekali, Pak Dirjen. Semua peluang dibuka ya, Pak, ya pada sekolah penggerak ini. Ini penting untuk menciptakan PAUD berkualitas, kolaborasi antara orang tua dan guru dan organisasi mitra. Jadi ada kolaborasi intervensi ya, Pak. Dan juga mungkin Pak Dirjen juga Bunda PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Laikas dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Laikas, yaitu podcast yang membahas seputar layanan informasi pendidikan Sulawesi Tenggara. Sahabat-sahabat Laikas yang saya banggakan, podcast Laikas kali ini kami selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga pada kegiatan kita ke depan tentu bisa membuka masker tentunya. Kami persilakan Pak untuk bisa membuka masker. Ya, sahabat-sahabat Laikas, bersama saya Etika, dan alhamdulillah sahabat-sahabat Laikas, podcast kita kali ini sangat istimewa karena dikunjungi oleh sosok seorang ayah. Kenapa kami mengatakan seorang ayah? Beliau adalah ayahnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Beliau adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dan kita sapa sama-sama yuk. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam Bu Etika. Iya, terima kasih sudah diundang. Kami berterima kasih Pak, Bapak sudah menyempatkan waktu hadir di podcast Laikas ini. Baik teman-teman sahabat-sahabat Laikas yang berbahagia, alhamdulillah pada kali ini kita sangat berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak Dirjen tentunya di tengah-tengah kita, dan kita akan banyak berbincang-bincang seputar dunia pendidikan. Dan terima kasih Pak Dirjen sekali lagi kami ucapkan atas kehadirannya. Ya, dan kesempatan ini tentu kami sangat memanfaatkan sedemikian rupa. Kita akan berbincang-bincang, dan sebelumnya saya ingin bertanya Pak, apakah kunjungan ini kunjungan pertama Pak di Sulawesi Tenggara? Betul Bu Etika, saya baru sekali ini datang ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Iya. Ya, saya diundang oleh PP Paudikmas Provinsi Sulawesi Tenggara bersama LPMP Sultra untuk acara pertemuan dengan pemangku kepentingan sekolah penggerak nanti malam. Nah, saya tadi ketemu dengan Pak Gubernur, melihat SMA, SMK di Kota Kendari, PTM-nya seperti apa, kemudian sarana prasarana seperti apa untuk bisa kita lihat, kita beri masukan. Kami juga menerima masukan dari lapangan. Alhamdulillah. Untuk bisa kami bawa ke Jakarta. Alhamdulillah. Iya, saya tadi sebenarnya ingin bertanya kepada Bapak, kunjungan Bapak ke Sulawesi Tenggara, alhamdulillah, dan kemudian juga Bapak Dirjen langsung berkunjung ke sekolah-sekolah untuk melihat PTMT di Sulawesi Tenggara, dan kami yakin dan percaya persiapan untuk tatap muka terbatas di Provinsi Sulawesi Tenggara pasti sudah dipersiapkan sedemikian rupa secara berjenjang oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik Pak, kemudian kami juga ingin bertanya Pak, karena kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan tentang program sekolah penggerak. Karena podcast ini dekat dengan masyarakat Sulawesi Tenggara, dan kebetulan kehadiran Bapak juga di sini, tentu kami memanfaatkan informasi langsung dari Pak Dirjen terkait program sekolah penggerak ini Pak. Saat ini kan sementara gencar-gencarnya program sekolah penggerak Pak. Nah, masyarakat kita tentu ingin tahu apakah program ini merupakan sebuah program yang akan merubah warna pendidikan Indonesia Pak. Ini mengapa dan untuk apa? Kurang lebih seperti itu Pak Dirjen. Ya, makasih Bu Etika. Jadi program sekolah penggerak adalah program yang kita inisiasi untuk bisa memastikan bahwa sekolah-sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah, oleh guru-guru yang berkarakter penggerak bisa melakukan perubahan khususnya dalam pembelajaran. Jadi agar sekolah lebih berfokus pada capaian pembelajaran yang harus diberikan kepada anak-anaknya, pada peserta didiknya, melalui intervensi pada 5 hal yang kita inisiasi. Yang pertama adalah pendampingan asimetris. Jadi kita mendampingi sekolah-sekolah atas dasar kebutuhan real sekolah. Tidak bisa disamaratakan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Yang kedua adalah pengembangan SDM. Nah, pengembangan sekolah ini kita mulai dengan memilih kepala sekolah yang berkarakter penggerak. Kemudian kepala sekolah itu akan menggerakkan guru-gurunya. Nah, guru-gurunya akan melakukan perubahan yang sangat mendasar dari proses-proses pembelajaran yang ada di sekolah itu. Nah, nanti menghasilkan capaian belajar yang lebih baik. Itu kedua. Yang ketiga, perencanaan berbasis data. Sekolah harus merencanakan pengembangan sekolahnya atas dasar data-data yang benar, data-data yang real, yang hidup, yang ada di sekolah itu. Kemudian ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru ini adalah mengajar tidak one size for all.
Ya. Jadi mengajar dengan kecepatan yang berbeda. Jadi setiap anak punya speed yang berbeda untuk pembelajaran. Dan ini diakomodasi. Sehingga anak-anak akan bisa belajar pada level yang tepat. Ya. Nah, ini seringkali dilupakan oleh guru-guru kita bahwa satu kelas itu dianggapnya sama kondisinya. Gitu. Kemudian ada pengembangan kita di bidang digitalisasi sekolah. Nah, dengan digitalisasi akan mengefisiensikan manajerial sekolah itu, memperluas akses pembelajaran dan membuat rasa senang. Jadi nanti karena dengan efisien, dengan cepat dan berjangkauan luas, maka akan ada efisiensi, ada kebahagiaan bagi baik gurunya maupun peserta didiknya, juga kepala sekolahnya akan semakin berbahagia. Itu beberapa intervensi yang kita lakukan pada sekolah penggerak. Nah, sehingga dari hasil pengembangan SDM-nya, pendampingannya didampingi dengan baik, pembelajaran ditingkatkan, digitalisasi sekolah dan perencanaan berbasis data, maka sekolah itu ke depan akan menjadi contoh pengembangan bagi sekolah-sekolah di lingkungannya untuk terus berkembang bersama. Dan sekolah penggerak ini dipilih bukan hanya sekolah-sekolah yang hebat, Pak, tapi sekolah-sekolah yang tarafnya masih dasar pun bisa kita kembangkan dari sekolah penggerak, sehingga teman-teman sekolah lain akan mudah mencontoh sekolah penggerak untuk ikut bergerak bersama, sehingga pada gilirannya semua sekolah kita adalah sekolah penggerak. Betul sekali Pak Dirjen. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Ada stigma di masyarakat itu, awalnya sekolah penggerak itu adalah dikhususkan kepada sekolah-sekolah yang terfavorit, misalnya begitu kan Pak? Ya, betul, yang di setiap kabupaten kota itu. Ternyata padahal tidak seperti itu. Nah, diberikan kesempatan untuk kepada seluruh SDM atau kepala sekolah yang ada di seluruh Indonesia itu untuk ikut berdaya saing dalam seleksi sekolah penggerak ini. Dan alhamdulillah sudah banyak yang terpilih ya Pak ya. Ya, jadi tidak hanya kepada sekolah-sekolah favorit, semua peluang dibuka ya Pak ya pada sekolah penggerak ini. Inilah istimewa sekolah penggerak ini. Jadi ada 5 intervensi yang dilakukan di sekolah penggerak ini nantinya Pak: pendampingan asimetris, pengembangan SDM, kemudian perencanaan berbasis data, pembelajaran paradigma baru, dan pengembangan digitalisasi. Yang sangat unik Pak, pembelajaran paradigma baru ini juga Pak, yang mungkin belum dipahami oleh masyarakat kita Pak, sahabat-sahabat Laikas tentunya. Bisa Pak mungkin sedikit diberikan penjelasan Pak Dirjen? Pembelajaran paradigma baru itu lebih mengacu pada fokus pada peserta didik. Iya. Jadi kita bukan fokus pada kelas. Iya Pak. Jadi teaching in the right level, mengajar pada level yang tepat untuk anak-anak kita. Iya. Jadi kalau di dalam satu kelas itu ada 3 atau 2 kelompok belajar, maka guru-guru kita harus melayani 3 kelompok itu untuk diberi materi dengan mungkin metodenya berbeda, kecepatannya berbeda, sehingga anak-anak itu dia punya hak untuk bisa berbeda dengan temannya. Iya Pak. Dalam sisi pelayanan pembelajarannya. Nah, inilah yang seringkali kita tidak menyadari bahwa dianggapnya semua anak dalam satu kelas, misalnya di kelas 3, kelas 4 itu punya level belajar yang sama. Padahal kenyataannya berbeda. Dengan kurikulum yang sama, diberikan dengan konsep yang sama. Nah, ke depan ini tidak seperti itu ya Pak ya. Kita melihat menitik beratkan kepada kompetensi yang anak-anak miliki. Itulah yang akan menjadi proyek pembelajaran bagi guru-guru ya Pak ya. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat Laikas kita sedikit banyak bisa memahami apa itu program sekolah penggerak dan seperti apa intervensi yang akan diberikan oleh pemerintah. Dan berikutnya Pak Dirjen, karena ini juga BP PAUD Dikmas Sulawesi Tenggara, ada juga kebijakan dari Direktorat PAUD terkait PAUD berkualitas Pak. Nah, tentu masyarakat juga ingin tahu PAUD berkualitas itu seperti apa sih Pak? Apakah tidak sama dengan PAUD-PAUD yang sudah ada ini? Intervensi seperti apa itu Pak? Berkualitas itu adalah intervensi yang kita lakukan karena ada kesadaran bersama di antara pemangku kepentingan bahwa masa anak PAUD tidak bisa kembali, satu. Betul. Yang kedua itu adalah golden period. Jadi periode emas di mana PAUD itu rate-nya itu paling tinggi. Jadi kalau kita menginvestikan sesuatu yang hebat di saat PAUD, maka kehebatan anak itu ke depan akan lebih bisa dipastikan. Iya Pak. Jadi kalau mutu PAUD-nya berkualitas, ke sana. Nah, sehingga pada tahap ini kita akan ada 3 hal yang kita lakukan, yaitu menciptakan lingkungan yang kaya keaksaraan. Iya Pak. Nah, itu guru PAUD, orang tua PAUD itu lebih banyak melatih anaknya untuk mengenal bacaan, membacakan buku, kisah-kisah, cerita-cerita tentang kebaikan. Saya ingat ketika saya dulu sekolah di TK, cerita guru-guru saya di TK dulu sudah 58 tahun, masih teringat sampai sekarang. Iya, Pak. Nah, kemudian program kedua untuk mencapai PAUD berkualitas adalah pendampingan guru PAUD oleh mitra, organisasi mitra, dan juga orang tua. Jadi ini kolaborasi untuk pengajaran PAUD. Tidak bisa seorang guru PAUD sendiri
melakukan pembelajaran Ya, Pak. mewujudkan berkualitas tanpa didukung oleh khususnya orang tua, Ya, lembaga mitra. Karena hidupnya anak PAUD 80% ada di rumah. Betul, Pak. Nah, ini penting untuk menciptakan PAUD berkualitas, kolaborasi antara orang tua dan guru dan organisasi mitra menjadi penting. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak akses bagi orang tua, guru, dan peserta didik pada bahan-bahan belajar yang lebih bervariasi. Ya. Contohnya, memberikan bahan-bahan baca yang lebih lengkap, memberikan alat peraga yang lebih komplit sehingga kebutuhan pengembangan diri anak untuk fisiknya, psikisnya, kemudian inteligensinya, emosional, sosialnya, emosionalnya itu bisa berkembang diwujudkan bersama-sama. Ya, Itu yang kita harapkan dari pelayanan PAUD berkualitas. Jadi ada kolaborasi intervensi ya Pak Kolaborasi, antara ya. guru, organisasi mitra, dan juga mungkin Pak Dirjen juga Bunda PAUD. Nah, Ya, tadi mitra tadi Bunda Iya, PAUD. mitra. Jadi kita melihat betapa pentingnya peran Bunda PAUD. Betul sekali Pak Dirjen. Karena Bunda PAUD itu istri dari kepala daerah. Ya, Tentu punya akses langsung kepada kepala daerahnya sehingga diharapkan fasilitasi kepada satuan PAUD Ya. akan menjadi lebih bisa dipastikan betul Pak Dirjen. diperoleh begitu. Iya, Ya. baik. Ya, cukup. Terima kasih Pak Dirjen atas Ya, waktunya. sama-sama, Ibu. Ya, Ya. Pak. Dan mungkin ada terakhir pesan-pesan Bapak terhadap kami di BP PAUD dan juga seluruh mungkin sahabat-sahabat Laikas pemerhati pendidikan tentunya Pak. Ya, BP PAUD Dikmas adalah UPT-nya Kemendikbudristek, khususnya Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen yang ada di setiap provinsi. Saya berharap teman-teman di BP PAUD bisa lebih banyak melayani PAUD-PAUD kita dan untuk menciptakan PAUD berkualitas. Ya. Sekaligus membantu mengurangi stunting yang masih menjadi bagian dari persoalan yang kita dapatkan di pelayanan PAUD kita. Ya. Jadi bagaimana itu kiprah BP PAUD, teman-teman BP PAUD akan sangat penting di dalam konteks ini. Baik, Bu. terima kasih Pak Dirjen. Sama-sama, Bu. Ya. Baik, sahabat-sahabat Laikas, itulah tadi bincang-bincang kami seputar dunia pendidikan langsung dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini yang tadi kami katakan ayahnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan tentu suatu kebanggaan dan kehormatan luar biasa bagi kami di podcast Laikas ini, dan kami tentu akan mengucapkan terima kasih banyak Pak Dirjen atas waktunya, sama-sama, atas Ibu. bincang-bincangnya. Ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari pelayanan kami di sini. Mudah-mudahan Bapak memiliki waktu lagi untuk nanti berkunjung ke Provinsi Sulawesi Tenggara dan tentunya lebih khusus ke BP PAUD Dikmas Sulawesi Sambil Tenggara. berwisata ke Sultra. Iya, ya. betul Pak. Terima kasih Pak Dirjen dan terima kasih sahabat-sahabat Laikas. Demikian pertemuan kita kali ini dan tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen dan semua tim di podcast Laikas dan juga sahabat-sahabat Laikas semua. Terima kasih Pak. Salam Pak. Ya. Dan demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laikas.